Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran syuro, jajaran syuriah dari NU dan dari PKB, Tanfidiyah dari NU dan PKB yang hadir, yang kita cintai dan kita banggakan, Wakil Ketua DPR RI yang tadi sudah sangat berapi-api, Ketua DPW, Bapak Bupati, Wakil, Ketua DPC, dan seluruh warga besar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Loh, ini muslimat deh. Ayat muslimat, karena baunya beda. Sudah, saya di sini baru kerasa baunya ada, bau PPO itu. Ini harlah yang ke-27. Enggak kebayang gitu ya. PKB bisa punya harlah yang ke-27 itu enggak kebayang. Ibarat anak manusia, PKB itu setelah lahir sakit-sakitan. Jadi PKB itu setelah lahir, kalau anak manusia itu sakit-sakitan sering opnam. Halo, Pak Haji Jujun. Jadi PKB itu setelah lahir, yang lahirin itu juga enggak main-main. Yang lahirin Nahdlatul Ulama, satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin terbesar di dunia, itu NU. Nah, setelah lahir PKB itu seger, sehat. Tahun 99 itu sehatnya luar biasa PKB itu. Kuat, sehat. Habis itu pilek. Gitu. PKB habis itu pilek. Pilek, sakit-sakitan, sering opnam. Bahkan PKB itu pernah mau masuk rumah sakit, ditolak sama rumah sakitnya. 2009. Jadi PKB ini, makanya kalau PKB jadi sampai sekarang ini jamunya apa gitu. Tuh, tak kasih tahu nanti jamunya apa. Jadi PKB ini enggak landai enggak seperti sekarang ini. Pernah PKB ini muntaber pernah. Sampai melakukan transplantasi, ganti kepala. Jadi ini sampai baca itu nanti sejarah PKB. Akan tetapi yang paling berat sudah bisa dilewati oleh PKB. Karena namanya ini memang nama bertuah. Jadi sampean jangan sembrono dengan apa arti sebuah nama. Namanya PKB ini yang nyelamatin PKB itu ya namanya itu. Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kalau sudah kebangkitan sebuah bangsa, itu adalah satu keharusan yang harus dipikul oleh semua anak manusia.
Karena bangsa itu disebut oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebut bangsa. Syu'uban itu artinya bangsa. Itu ada di dalam Al-Quran. Makanya namanya kalau ada di dalam Al-Quran itu kuat. Nahdlatul Ulama, ada ulama itu ada di dalam Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ansor, nahnu ansarullah. Nah, bangsa itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Nahdlatul Ulama ini membuat satu partai. Jadi ini nggak usah berdebat sampean. Partai apa yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, nggak usah berdebat. Faktanya Partai Kebangkitan Bangsa. Udah orang mau ngomong apa saja terserah. Ya, orang mau ngomong apa saja terserah. Seperti orang mau ngomong apa saja tentang Gus Dur. Gus Dur itu tetap bin Wahid Hashim. Wahid Hashim bin Hashim Asy'ari. Nah, PKB itu bin Nahdlatul Ulama. Itu nggak bisa dibantah. Sopo sing ngarep ngeyel? Lo tepuk sing banter enggak apa-apa. Boleh aja wong kita ini sedang menjelaskan. Jadi PKB itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang membuat orang tidak boleh lupa. Nah, Nahdlatul Ulama itu mikul bangsa. Makanya Nahdlatul Ulama itu urusan bangsa semenjak sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu tidak pernah mundur karena urusan bangsa. Bahkan ketika harus perang, santri tidak pernah mundur. Kalau sudah urusan bangsa. Karena apa? Kita menjadi bangsa itu, ya, menjadi bangsa yang akhirnya Indonesia, ini dulu diperjuangkan oleh orang-orang yang perjuangannya diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Siapakah orang-orang yang memperjuangkan yang namanya Indonesia ini? Itu dulu yang dikenal dengan sebutan para wali. Para wali inilah yang nata bangsa yang sekarang jadi Indonesia. Makanya kenapa Indonesia itu disebut wilayah? Ini yang harus paham. Kenapa Indonesia ini disebut wilayah? Karena Indonesia ini dulu ditata oleh para wali. Makanya kita ini disebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita bisa menjadi wilayah Negara Kesatuan yang tadinya tercerai-berai? Karena para wali mempertemukan antar suku, antar bangsa, antar agama. Cara mempertemukannya seperti apa? Lah ini mari kita buka satu-satu biar sampean tahu ideologinya bangsa Indonesia. Indonesia ini dulu ada Pajajaran. Di sini ada Pajajaran. Di Jawa Timur ada Majapahit. Di Kalimantan, di Sulawesi, ini ada negara-negara. Nah, otoritas negara-negara ini, itu ada otoritasnya masing-masing.
ada otoritas agama, ada otoritas politik, ada otoritas birokrasi, dan ada otoritas akar rumput. Setelah itu otoritas warna-warni. Otoritas agama itu tertinggi. Jadi Nusantara ini dari dulu yang punya otoritas agama itu tertinggi. Jadi bangsa ini belum pernah meletakkan agama itu kelas 2, otoritas tertinggi. Nah, otoritas itu dipegang oleh para Brahmana. Otoritas Brahmana. Otoritas yang memegang kendali kekuasaan dan politik itu dipegang oleh otoritas kesatria. Nah, otoritas birokrasi dipegang oleh Waisya. Otoritas akar rumput Sudra, petani, pedagang. Tapi di bawahnya itu masih ada, tapi nggak punya otoritas. Dia nggak punya hak konstitusional. Nah, makanya kemudian ketika Islam datang, yang bisa mengimbangi otoritas Brahmana ini adalah para wali, karena Brahmana punya sakti, cakti, karomah, wali punya karomah. Nah, otoritas akar rumput yang kita kenal dengan Sudra itu termasuk petani, pedagang itu Sudra. Makanya ketika Islam datang, pedagang ini nggak bisa masuk ngomong agama karena dia Sudra. Makanya di Indonesia kalau berbicara tentang agama itu adalah para wali. Karena wali ini yang bisa mewakili otoritas Brahmana berimbang. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam masuk oleh para pedagang itu ahistoris. Nah, para wali ini yang ketemu. Perbedaannya di situ. Kalau yang ke Eropa itu Tariq bin Ziyad. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman yang nanam ke Eropa panglima perang. Yang nanam ke Cina, yang berangkat ke Cina adalah pedagang, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Afrika, sahabat Salman Bilal. Tapi yang ke sini di tahun belakang itu para wali, karena otoritas Brahmana ini hanya bisa diimbangi oleh para wali. Nah, disitulah kemudian para wali ini melakukan kerjaan-kerjaan yang terkait dengan apa yang ada di Nusantara, yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Waktu di Arab itu bangsanya bangsa Arab. Agamanya Yahudi, Nasrani. Makanya sampai hari ini saya selalu berpesan, jadi kiai di Arab sama jadi kiai di Bandung itu lebih susah jadi kiai di Bandung. Karena kiai kalau di Bandung itu bahasannya lebih banyak. Kiai kalau ustadz sampai sekarang kalau di Arab itu bahas binatang itu cuman itu aja, unta, kambing. Nggak ada bahasan terenggiling, itu nggak ada. Landak. Di sini banyak yang dibahas. Buah kalau di sana yang dibahas paling cuman kurma,